Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari organisasi Pramuka Ambalan Badiuzaman Said Nursi akan menjelaskan tentang pencegahan COVID-19. Jadi ada beberapa pencegahan untuk mencegah COVID-19. Jadi yang pertama ialah mencuci tangan, kedua larangan berkumpul, yang ketiga tingkatan imun tubuh, yang keempat social distancing, yang kelima menggunakan masker, dan yang terakhir adalah etika batuk dan bersin. Jadi mari kita mulai menjelaskan. Mengapa cuci tangan itu sangat penting bagi pemberantasan COVID-19? Karena penyebaran COVID-19 salah satunya ialah melalui sentuhan. Nah, ketika terjadi sentuhan kepada virus COVID-19, virus COVID-19 akan bertahan di tangan selama 20 detik, dan ketika kita tidak cuci tangan, maka virus tersebut akan terus menyebar ketika kita menyentuh barang lain, dan virus itu akan berada di situ. Dan ketika kita mencuci tangan, maka kita akan melindungi diri sendiri dan juga akan melindungi orang lain. Nah, cara kedua, ketika kita sedang berada di luar atau ketika ada suatu keperluan yang kita butuhkan di luar dan kita tidak memiliki air untuk mencuci tangan, salah satu saran yang dapat kami berikan adalah gunakanlah pembersih tangan yang tidak menggunakan air seperti antis ini. Caranya ialah tuang antis seperti ini, gosok ke seluruh permukaan tangan, gosok ke sela-sela jari, gosok jari seperti ini. Sudah. Salah satu cara pencegahan COVID-19 menurut WHO atau yang kepanjangannya adalah World Health Organization adalah selalu mencuci tangan. Nah, sekarang saya akan memberikan tata cara mencuci tangan. Gosok sela-sela jari karena biasanya virus menempel di situ. Habis itu putar jari seperti ini, gosok telapak tangan, gosok setiap sela jari, habis itu bilas menggunakan air mengalir. Nah, seperti yang di video tadi, saya menggunakan air mengalir. Mengapa saya menggunakan air mengalir? Karena virus jika kita menggunakan air yang berada dalam suatu wadah, maka virus akan berada di situ. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 itu penyebarannya bisa melalui air. Nah, jikalau kita mencuci tangan menggunakan wadah, maka virus COVID-19 bisa saja ada di tempat tersebut. Namun ketika kita menggunakan air mengalir, virus COVID-19 akan langsung mengalir ke saluran pembuangan, dan itu tidak akan membuat dia bisa bertahan di tempat tersebut. Salah satu cara untuk mencegah COVID-19 ialah larangan berkumpul di tempat yang ramai, atau istilahnya kita harus melakukan physical distancing. Physical distancing adalah salah satu upaya untuk mencegah penyebarnya virus COVID tersebut dengan cara berdiam diri di rumah, ataupun dengan cara jaga jarak terhadap orang lain. Karena bila kalian merupakan penderita, orang-orang di sekitar Anda akan sangat berisiko untuk tertular penyakit itu. Jika tidak terlalu positif pun,
orang-orang di sekitar Anda akan carrier. Dengan physical distancing, kita dianjurkan untuk tetap di rumah, tetap berada di dalam rumah, namun bukan berarti kita harus memutuskan kontak dengan keluarga ataupun dengan teman, tapi hanya menjaga jarak fisik agar virus COVID-19 tidak menyebar. Dalam upaya mencegah penyebaran virus corona, masyarakat Indonesia dihimbau agar senantiasa menjaga kesehatan tubuhnya, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengisolasi diri secara mandiri. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Nah, cara menerapkan pola hidup sehat bisa kita lihat seperti berikut. Pertama adalah memperbanyak makan sayur dan buah. Nah, untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh, kita disarankan untuk memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang banyak mengonsumsi kedua jenis makanan tersebut cenderung tidak mudah sakit. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung di dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Yang kedua adalah cukup istirahat. Kurang tidur dapat menurunkan imunitas tubuh kita loh. Makanya, begadang sangat dilarang bagi kita yang ingin meningkatkan imun tubuh. Yang ketiga adalah hindari stres. Nah, kadang stres dianggap sebagai hal yang sepele, namun sebenarnya stres dapat menyebabkan imun tubuh kita melemah karena dia bereaksi dengan otak yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh. Kira-kira begitu bahasanya. Yang keempat adalah rutin berolahraga. Dan yang kelima, hindari rokok, vape, maupun alkohol dan sejenisnya. Untuk menjaga imunitas tubuh kita juga perlu untuk mengonsumsi suplemen makanan seperti vitamin C, zinc, dan hal-hal sejenisnya. Dengan melakukan hal-hal tadi, kita dapat meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga kita dapat terhindar dari serangan virus ataupun penyakit. Jadi, social distance itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghentikan penularan virus atau penyakit yang ada di sekitar. Makanya kenapa kita disuruh untuk tinggal di rumah selama lebih dari 4 minggu ini. Oke. Jadi sebelum pakai masker, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Lalu kenapa harus cuci tangan? Agar tangan kita steril ketika memegang masker. Lalu ini masker, jadi ini masker yang disarankan untuk digunakan. Jadi di masker ini ada dua sisi. Yang pertama ada sisi bagian dalam dan ada sisi bagian luar. Jadi yang sisi bagian dalamnya itu agak berwarna putih, lalu sisi bagian luar berwarna hijau. Jadi sisi bagian dalam ini tempatnya menghadap ke mulut dan gunanya ini untuk menyerap atau absorb. Lalu yang di luar yang berwarna hijau ini tempatnya menghadap keluar, karena fungsi di sini sebagai fungsinya itu untuk menolak virus-virus dari luar. Lalu dan tidak ada itu yang dibilang kayak warna ini untuk orang sehat dan warna ini untuk orang yang sakit. Lalu cara penggunaan masker. Cara penggunaan masker itu harus ini dulu yang diambil. Pasang seperti ini. Dan yang di bagian hidung ini direkatkan. Jadi ketika pakai masker tidak ada yang begini, teman yang kalau mau buka tidak gini. Jadi harus tertutup sampai hidung. Kayak gini. Dan selama pakai masker itu bagian depannya itu tidak boleh dipegang. Jadi cara bukanya harus sambil dari sini. Lalu yang disarankan itu jika menggunakan masker minimal 2-4 jam, dan penggunaannya tuh cukup satu kali pakai. Jadi masker yang disarankan itu masker yang seperti ini, bukan masker kain dan lain-lain.